Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagian dari adab-adab di dalam perjalanan. Demikian pula wasiat yang seyogianya bagi seorang yang akan bepergian, dia meminta wasiat, nasihat dari seorang yang alim, dari seorang yang baik, ya, ketika dia akan bepergian. Nah, ada satu hadis yang juga sebagai tambahan bagi kita dalam hal ini, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, inna Mu'adzan bin Jabal arada safaran. Bahwasanya pernah suatu ketika Mu'adz bin Jabal ingin bepergian, ingin bersafar. Faqala ya Rasulullah ausini. Maka beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bertolak dalam bepergiannya, wahai Rasulullah, ausini, berikanlah aku wasiat, berikanlah aku nasihat, artinya yang aku akan jadikan sebagai pegangan bagiku dalam perjalananku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'budillaha wa la tusyrik bihi syai'an. Pesan pertama, wasiat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ubudillah wa la tusyrik bihi syai'an. Sembahlah engkau hanya kepada Allah dan jangan engkau menyembah kepada selain Allah. Wasiat tentang tauhid. Ya. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ya, berilah aku tambahan, ini wasiat, berilah aku selain dari wasiat yang pertama tadi, ini wasiat. Berilah aku selain dari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini wasiat. Idza asaqta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahsin wal yahsun khuluquka. Wal yahsun khuluquka. Idza asaqta fa ahsin. Wasiat yang berikutnya, kata beliau kepada Mu'adz bin Jabal, wasiat yang berikutnya, jika kamu berbuat satu keburukan, maka berbuat baiklah setelahnya. Jika kamu berbuat satu keburukan, karena mungkin saja berbuat baik seorang dalam bepergian, kamu berbuat satu keburukan, ya, karena mungkin saja dia berbuat sesuatu orang dalam bepergian yang jelek. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, idza asa'ta fa ahsin. Mengatakan kepada Mu'adz,
Kalau kamu misalnya berbuat satu keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Kalau kamu berbuat dosa, bertobat. Maka berbuat baiklah setelah itu. Kalau kamu wal yahsun khuluquka, bertobat. Dan hendaknya akhlakmu menjadi akhlak yang baik. Dan hendaknya perbaiki akhlakmu menjadi akhlak yang baik. Ketika engkau dalam perjalanan, akhlakmu menjadi akhlak yang baik. Nah, ini juga dalam perjalanan. Wasiat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mentauhidkan Allah, senantiasa beribadah hanya kepada Allah, ya, dimanapun Anda berada, beribadah hanya ketika bermukim, ya, ataupun ketika bepergian, ya, tetap beribadah hanya kepada Allah Taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian yang kedua, yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang kedua, apa yang menjadi hak diri seseorang? Diri kita ini punya hak. Apa yang menjadi hak diri seseorang? Di antaranya hak diri kita. Kalau berbuat kejelekan, segera berbuat baik. Supaya perbuatan baik ini menghapus perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Supaya perbuatan baik itu kewajiban kita, perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Yang itu menjadi hak diri kita. Itu kewajiban kita, perbuatan buruk. Ini wasiat yang kedua. Yang itu menjadi hak diri kita. Yang ketiga, ini wasiat yang itu menjadi wasiat beliau yang berkaitan dengan hak orang lain, yaitu bahkan hak makhluk yang lain, yaitu kata beliau bahkan wal yahsun khuluquka, yaitu hendaknya akhlakmu menjadi akhlak yang baik. Wal yahsun khuluquka, ini hak hendaknya akhlakmu menjadi akhlak yang baik. Hamba-hamba Allah yang lain, ini hak. Dan Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak. Ad-dinu kullu akhlak khuluq. Ini hak. Dan Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak. Agama ini semuanya mengajarkan kepada kita akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada kedua orang tua kita, akhlak kita kepada guru kita, akhlak kita kepada murid kita, akhlak kita kepada tetangga kita, dan seterusnya. Kepada murid kita, wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Yang singkat ini mencakup tiga hal. Hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak diri kita, dan hak sesama hamba-hamba Allah. Hak diri kita dan hak seorang bepergian, hamba-hamba Allah. Ya, dia harus menjaga yang semestinya menjaga tiga hak ini, yang tidak hanya ketika bepergian menjaga tiga hak ini, tetapi ketika kita bermukim pun demikian. Kita menjaga, memelihara hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak diri kita, dan hak sesama Allah Taala. Allah hak diri kita dan hak sesama. Ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana padatnya, memberikan pelajaran wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padatnya benar apa yang beliau katakan tentang kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Salah satunya adalah wa utitu jawami al-kalim. Salah satunya adalah aku diberikan oleh Allah Taala kemampuan untuk berbicara, lalu kemampuan untuk berbicara, lalu kemampuan untuk berbicara, lalu doa fis safar. Bab tentang doa anjurkannya kita berdoa dan memperbanyak berdoa ketika dalam bepergian. Kita berdoa dan memperbanyak. Karena apa?
dalam bepergian. Doa seorang yang dalam keadaan berpergian termasuk doa-doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seorang kalau bepergian, kalau bersafar, usahakan bepergian waktu-waktu dalam safar itu digunakan untuk memperbanyak berdoa. Safar itu karena doanya orang musafir berdoa. Safar itu termasuk doa yang mustajab. Doanya orang musafir berdoa. Safar itu termasuk doa yang hadisnya dibawakan. Doanya orang musafir oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Hadisnya dibawakan. Doanya orang musafir oleh Imam An-Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatun." Salatu da'awatin mustajabatun. Ada tiga doa yang dikabulkan. La syakka fihinna, yang tidak ada keraguan padanya. La syakka fihinna, dan beliau tidak ada keraguan padanya. Ini menunjukkan penekanan. Dan beliau tidak ada keraguan padanya. Ini menunjukkan tiga atau tentang doa-doa dari tiga golongan ini. Atau tentang doa-doa salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada tiga macam doa yang tiga akan mustajab, dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan tidak ada keraguan padanya. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzalimi, ya, doa orang yang teraniaya. Wa da'watul musafir, yang kedua doanya orang yang sedang safar. Yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua atas anaknya. Ya. Hadis ini hadis yang hasan, yang baik sanadnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasanun, hadis yang baik. Jadi baik sanad hasanun, hadis yang masuk dalam kategori baik. Dalam kategori baik sanad hasanun, hadis yang masuk dalam kategori baik. Nah, di dalam hadis ini baik sanad hasanun, An-Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita tentang An-Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita tentang An-Nabi alaihi salatu wassalam dilihat dari sisi orang yang kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wassalam orang sisi orang yang kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wassalam orang sisi, tapi dari sisi orang ada tiga golongan manusia, tapi dari sisi yang pertama, doa seorang yang teraniaya. Ini disebutkan dalam hadis yang lain, ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, wattaqi da'watal mazlum, ya, takutlah engkau terhadap doa orang yang teraniaya. Fa innahu laysa bainaha wa bainallah hijab, karena sungguhnya tidak ada pembatas antara doa seorang yang teraniaya, yang terzalimi, ya, dengan Allah Ta'ala. Tidak ada pembatasnya. Yani Allah Ta'ala mengabulkan doa orang-orang terzalimi. Ya. Maka hati-hati. Jangan kita membalimi orang lain. Hati-hati. Jangan kita membalimi orang lain. Hati-hati. Berdampak. Kalau orang itu maafkan. Kalau tidak, kalau dia doakan jelek, maka akan terkena pada diri kita. Yani diri orang yang membalimi. Ya. Jadi doa yang pertama yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah doa orang yang teraniaya. Tentu di sini juga mengandung
larangan mendolimi orang lain. Ya. Kita tidak boleh mendolimi orang lain. Ya. Menuduh, memfitnah. Ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan atau mengambil haknya. Ini semua jenis perbuatan Saudaraku seiman dan seakidah, kami mohon maaf ada kendala teknis dalam penyiaran kajian kita dari STAI Ali bin Abi Thalib di pagi hari ini. Kami mohon maaf untuk kajian kita di pagi hari ini karena ada kendala teknis tidak bisa kita lanjutkan. Semoga Anda dapat menikmati kajian-kajian kami berikutnya di Roja TV. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu akan kekal dalam api neraka. Kemudian kezaliman kedua di antara sesama hamba-hamba Allah, dengan menzalimi entah hartanya atau haknya diambil tanpa hak, ya, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan kezaliman yang berkaitan dengan darah, harta, dan kehormatan. Ya. Darah, harta, dan kehormatan. Ini kezaliman-kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Di dunia seorang boleh merasa selamat dari kezaliman, dari akibat kezaliman itu. Tetapi di akhirat tidak. Ya. Di akhirat tidak. Orang yang zalim akan dituntut. Ya. Di akhirat kelak. Itu kezaliman kepada sama hamba Allah. Kemudian yang ketiga, kezaliman yang diampuni oleh Allah Ta'ala, yaitu perbuatan dosa seorang hamba antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tentang macam-macam kezaliman. Yang dimaksud di sini adalah kezaliman yang kedua di antara hamba-hamba Allah. Ya, dan mengambil haknya, menjatuhkan kehormatannya dengan memukul, ya, atau membunuh, atau yang lainnya dari perbuatan-perbuatan kezaliman antara sama hamba Allah. Kalau orang yang dizalimi tidak memaafkan kita, atau tidak memaafkan orang yang menzalimi, maka akan dituntut di akhirat kelak. Bayarannya di akhirat. Jika tidak diselesaikan di dunia ini, akan dibalas di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, doa orang musafir. Ini kaitan dengan bab ini. Jadi perbanyak doa ketika seorang dalam keadaan safar. Dan perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan doanya orang musafir, yaitu doa orang musafir terkabul, yakni selama dia dalam perjalanannya. Ya. Kalau dia sudah kembali ke negerinya, ke kampung halamannya, ya berarti sudah tidak safar lagi. Ya. Jadi doa musafir itu ya waktunya adalah ketika dia dalam keadaan safar. Sampai kembali ke negeri atau ke kampung halamannya. Kemudian yang ketiga, doa orang tua terhadap anak. Makanya kita dianjurkan mendoakan anak itu yang baik. Kadang-kadang ada orang tua yang terlanjur, ya, mengucap karena marah mungkin pada anaknya, karena anaknya mungkin berbuat sesuatu, maka kemudian dengan emosi dia mendoakan jelek kepada anaknya. Ini hati-hati. Ya, jadi para orang tua, ayah dan ibu, ya, supaya lebih hati-hati di dalam mengeluarkan omongan, ucapan terhadap anak. Dan ini pada umumnya ketika terjadi semacam kemarahan dari orang tua kepada anak. Kita di surga, ya, yang karena kita nanti bersama. Ya, saudaraku seiman seakidah, kami ucapkan dari studio selamat ada terjadi sesuatu antara orang tua dan anak, ya, mungkin anak yang melawan, mungkin anak yang berbuat sesuatu yang menunjukkan kedurhakaannya kepada orang tuanya. Nah, di situ terkadang orang tua mengucapkan kalimat, ya, yaitu berupa doa yang jelek terhadap anaknya. Ini hati-hati.
sebaiknya seorang menahan lisannya. Ya, ketika dia emosi sebagai orang tua, sudah dia doakan yang baik. Semoga Allah beri petunjuk pada anaknya. Ya, Allah yahdik. Semoga Allah beri petunjuk pada engkau, wahai anakku. Itu doa yang baik. Jangan sampai doa yang buruk. Ya, jangan sampai kita mendoakan yang buruk, karena doa orang tua untuk anaknya itu doa yang mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diambil dari hadis ini, yaitu pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, larangan berbuat kezaliman. Dan akibat perbuatan kezaliman itu, ya, pasti berakibat yang buruk. Kalau seorang tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala atau tidak meminta maaf kepada orang yang terzalimi. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita, yaitu anjuran untuk memperbanyak doa ketika seorang dalam safarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara yang dianjurkan dalam atau diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban orang tua untuk mendoakan yang baik bagi anak-anaknya. Ya, anak itu adalah aset bagi orang tuanya. Kalau mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, maka tentu mereka akan bermanfaat bagi orang tuanya, akan didoakan. Mereka akan mendoakan orang tua mereka. Ketika orang tua telah meninggal, mereka doakan. Maka dari itu, seyogianya orang tua selalu mendidik anak-anaknya dengan yang terbaik. Pendidikan Islam, pendidikan akidah, pendidikan ibadah yang benar, akhlak yang mulia, ya, agar mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang tuanya ketika orang tua telah meninggal, yaitu dengan mereka mendoakan orang tua mereka. Kemudian bab yang berikutnya, babu ma yad'u idza khafa nasan aw ghairahum. Bab tentang apa yang kita doakan, yang kita ucapkan kalau kita ada merasa takut terhadap sekelompok orang, ya, atau terhadap apalah, ya, dari golongan manusia yang kita takut pada mereka. Apa yang seyogianya kita ucapkan? An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu idza khafa qauman, kalau beliau takut terhadap suatu kaum, ya, maka beliau berdoa pada Allah Ta'ala. Ya. Beliau berdoa pada Allah Ta'ala dengan doa, Allahumma ya Allah, inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan engkau, ya, fi nuhurihim, agar engkau, ya, berada, atau kami jadikan engkau di leher-leher mereka. Ya. Wa na'udzu bika min syururihim. Dan kami mohon perlindungan pada engkau ya Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Hadis riwayat Imam Abi Daud, dan hadis ini hadis yang sahih. Ya, riwayat Abu Daud, riwayat Imam Nasa'i dan yang lainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, ini doa kalau kita takut pada suatu kaum, ya, yang kaum itu mungkin mengancam atau mereka berbuat kezaliman, ya, atau hal-hal lain yang menakutkan, maka kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah yang akan membinasakan mereka, Allah yang akan menjadi pelindung bagi kita, ya, yang akan menimpakan pada mereka apa yang pantas bagi mereka. Allahumma inna
naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Nah, ini satu permohonan kepada Allah Ta'ala. Kita berikan kepada Allah Ta'ala, Dia yang akan menangani mereka. Dia yang akan membela kita. Dia akan menjaga kita. Ya, jadi kita berlindung pada Allah Ta'ala juga dari kejahatan-kejahatan mereka. Ya, manusia ini macam-macam. Ya. Jangan dikira semua orang itu baik. Orang-orang zalim itu banyak. Bahkan kadang-kadang orang punya ilmu pun zalim. Ya. Nah, jadi ketika seorang takut kepada suatu kaum akan kejahatan mereka, ancaman mereka, keberingasan mereka atau yang lainnya, dari hal-hal yang kita takuti dari mereka, maka kita memperbanyak berdoa, mohon pada Allah Ta'ala dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Nah, tentu doa ini mengajarkan kepada kita satu keyakinan dan harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa yang melindungi kita dari kejahatan orang-orang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa mengalahkan Allah Ta'ala, ya, dengan apa yang mereka lakukan dari kejahatan-kejahatan mereka. Ya. Allah yang akan memberi balasan pada mereka dengan karena apa yang mereka lakukan. Jadi kita berlindung pada Allah Ta'ala, ya, mohon perlindungan agar kita dipelihara, dijaga oleh Allah Ta'ala dari kejahatan mereka. Ya. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Ya. Maka kita harus mohon pada Allah Ta'ala pertolongan. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita, termasuk dalam hal berkaitan dengan peperangan, ya, atau kejahatan lawan-lawan kaum muslimin. Yang bisa mengalahkan mereka itu adalah Allah Ta'ala. Ya. Makanya kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah mengalahkan mereka. Allah kalau menolong hamba-hambanya, maka tidak ada yang bisa menolong atau mengalahkan Allah. Ya. Kalau Allah menolong hamba-hambanya, pasti Allah menangkan mereka. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ketika kita berdoa dengan doa ini juga memberikan pelajaran pada kita tentang ilmu. Artinya yang mengetahui keadaan mereka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin, itu semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita berlindung pada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Dan Allah sebaik-baik yang berbuat makar. Makanya seorang beriman, seorang mukmin, jangan gelisah dengan perbuatan orang-orang kafir dan orang-orang yang memusuhi Islam. Kita memiliki Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang beriman memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha kuat, zat yang maha kuasa. Ya. Maka jangan kita dihantui oleh rasa takut yang berlebihan. Ya. Kadang-kadang berita-berita, info-info yang tidak jelas, yang menakut-nakuti kaum muslimin, ini pun tidak patut untuk di-share atau disebarkan kepada kaum muslimin. Ya. Meskipun umat Islam juga harus waspada. Tetap waspada. Ya. Dengan kita melakukan ketaatan pada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada kita, menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong orang-orang beriman. Ya. Kalaupun di dunia mungkin orang-orang yang memusuhi Islam itu diberikan, yakni mereka seakan-akan menang, seakan-akan mereka memiliki segala sesuatu, ya, itu di dunia. Ya, tetapi di akhirat tidak bisa mereka lakukan. Apa yang bisa mereka lakukan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya jangan khawatir dengan
atau terhadap mereka musuh-musuh Allah, ya, dan musuh-musuh kaum mukminin yang menginginkan keburukan bagi umat ini. Kita terus berbuat, kita terus beramal, memperbaiki diri kita, memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita. Ya. Selebihnya kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu ma yaqulu idza nazala manzilan. Bab tentang seorang dalam bepergian, kalau dia berhenti di satu tempat, ya, apa yang dia ucapkan ketika dia berhenti di suatu tempat, ya. Babu ma yaqulu idza nazala manzilan. Bab tentang apa yang diucapkan seorang ketika dia turun, ya, atau berhenti di satu tempat. An Khawla binti Hakim radhiyallahu anha qalat, dari Khawla binti Hakim radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Kata Khawlah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang berhenti di satu tempat, yakni ketika dia dalam safarnya, ya, mungkin turun istirahat, ya. Tsumma qala, kemudian dia membaca. Ketika berhenti di tempat itu, dia mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Jika seorang mengucapkan kalimat ini, kata Nabi SAW, lam yadurrahu syai'un, maka tidak akan menimpanya sesuatu, ya, tidak akan ada sesuatu yang menimpakan keburukan kepadanya, hatta yartahila min manzilihi dzalika, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini yang perlu kita pahami, hadis ini adalah hadis yang umum. Seorang dalam bepergian, dia berhenti di satu tempat. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apakah jika seorang berhenti di tempat rest area misalnya, ya, karena dalam bepergian berhenti di rest area, apakah perlu dia membaca doa ini? Baca doa itu. Apakah kita yakin bahwa semua yang ada di rest area itu orang-orang yang baik-baik atau makhluk-makhluk Allah yang baik-baik? Belum tentu. Kita tidak tahu. Ya, jadi membaca doa ini, ya, sifatnya umum. Tidak hanya ketika seorang bepergian misalnya melewati daerah-daerah hutan, ya, mungkin di malam hari berhenti. Tidak hanya itu. Hadis ini hadis umum. Ya. Seorang berhenti di mana saja, dia ketika turun dari kendaraannya untuk misalnya untuk istirahat atau untuk sesuatu, dia tetap membaca ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Jadi ini di antara adab-adab juga dalam perjalanan. Karena manusia tidak tahu. Makhluk Allah ini banyak. Ada yang tampak kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Makanya kita berlindung pada Allah Ta'ala. Ya, dalam hal ini berlindung dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah kalimatullah. Allah berbicara. Al-Quran itu kalamullah. Ya. Nah,
kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan makhluknya. Dari kejahatan makhluk. Dan ini pun disebut dalam Al-Quranul Karim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Dari kejahatan apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi makhluk-makhluk ciptaan Allah yang jahat, kita berlindung dari kejahatan mereka. Nah, oleh karena itu intinya yang dipahami, yang harus kita pahami dalam tentang bacaan ini atau doa ini, yaitu dalam semua kondisi, artinya berlaku ketika seorang bepergian, ya, dimanapun dia berhenti, turun untuk istirahat, ya, hendaknya dia membaca doa tersebut. Allahumma atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, yang diambil dari hadis ini, hikmah dari doa ini adalah Allah akan melindunginya. Jadi dia membaca doa itu ketika turun di tempat tersebut, maka selama dia berada di tempat itu, Allah yang akan melindunginya. Tidak akan ada sesuatu yang bisa memberikan madarat kepadanya. Ya. Karena dia telah berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini hendaknya selalu dan terus bersandar kepada Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla, dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu berlindung pada Allah Ta'ala dari kejahatan makhluk-makhluknya. Apalagi dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu kadang-kadang atau kebanyakan kita tidak tahu. Ketika sampai di satu tempat, berhenti di satu tempat, kita tidak tahu kita ini orang asing dalam perjalanan. Makanya kita berlindung pada Allah Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya Allah yang ini melindungi kita dari segala keburukan. Dengan kita berlindung atau membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian bahwa beristi'adzah atau bersandar kepada Allah Ta'ala dengan kalimat-kalimat Allah, ya, ini hal yang dibolehkan. Karena kalimat Allah diantara sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita berlindung kepada sifat Allah Azza wa Jalla. Yang mana sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang dibolehkan. Ya. Hal yang dibolehkan. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu berbicara. Allah mempunyai sifat al-kalam, kalamullah. Ya. Yang banyak ditakwilkan kepada makna yang lain oleh sebagian kelompok yang mentakwilkan sifat-sifat Allah. Jadi Allah berbicara, iya. Tapi seperti apa? Ya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang jelas kita beriman bahwa Allah Ta'ala berbicara. Dan jangan pernah kita bayangkan sifat berbicara Allah itu sama dengan kita, manusia. Ya, tidak. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sesuatu pun yang berserupa dengan Allah. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa doa ini atau bacaan ini sebagai perlindungan kita kepada Allah Ta'ala dalam perjalanan, khususnya ketika berhenti di satu tempat. Ketika berhenti di satu tempat yang kita tidak tahu. Kita tidak pernah berhenti di situ, tidak pernah tinggal di situ, ya, dan kita akan melanjutkan perjalanan, maka mohonlah perlindungan pada Allah di tempat tersebut. Ya, jadi kembali saya katakan hadis ini adalah hadis yang umum, ya, karena kita kadang-kadang lupa dan lalai
dengan adanya misalnya di zaman kita ini ada rest area yang nyaman, yang menyenangkan, ya, kita lupa ya, untuk berlindung pada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Ya. Kita selalu merasa aman deh di sini. Ya. Nah, oleh karena itu doa ini tetap dibaca meskipun kita berhenti di tempat yang ramai, ya, apalagi di tempat yang sepi misalnya, ya. Jadi tetap kita membaca doa ini. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Dan ini juga diantara doa atau bacaan di petang hari, ya, ketika menjelang maghrib, ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan sesudah maghrib. Tetapi intinya bahwa ini salah satu di antara zikir di petang hari. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Dibaca tiga kali. Selain itu dia juga dibaca ketika berhenti di satu tempat dalam perjalanan. Ya, kita membaca bacaan ini. Ini hadis yang sahih dalam bab ini. Kemudian bab yang berikutnya, babu istihbabi ta'jilas al-musafir ar-ruju' ila ahli idza qada hajatahu. Bab tentang kita dianjurkan kalau bepergian sudah selesai urusannya segera kembali. Segera kembali ke kampung halaman kita. Ya. Babu istihbabi ta'jilil musafiri ar-ruju'a ila ahlihi idza qada hajatahu. Bab tentang dianjurkannya bersegera kembali, ya, kepada keluarga kita bagi seorang musafir jika sudah selesai urusannya. Jangan kemudian berlambat-lambat, ya. Safar bepergian yang semestinya hanya 3 hari misalnya diperpanjang sampai 1 minggu, ya. Ini termasuk hal yang juga ini tidak dianjurkan demikian. Tapi kalau sudah selesai urusan kita, segera kembali. Segera kembali. Nah, ini bab, ada satu hadis dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. As-safaru qit'atun minal adab. Bahwa safar itu, bepergian itu adalah bagian dari azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Bepergian itu bisa mencegah seseorang di antara kalian yang bepergian, mencegah dari makannya, minumnya, dan tidurnya. Ya. Karena pada umumnya manusia kalau bepergian ya dia tidak banyak makan. Makan seperlunya. Minum pun demikian. Hanya seperlunya. Ya. Kadang-kadang tidak bisa tidur karena dalam bepergian. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi." Maka apabila seseorang di antara kalian telah menyelesaikan maksud dan tujuannya dalam bepergian tersebut, falyu'ajjil ila ahlihi. Maka hendaknya dia segera kembali kepada keluarganya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis Abu Hurairah ini juga adalah arahan, bimbingan, taujih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang bepergian. Ya. Beliau menyebutkan di sini as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu bagian dari azab. Karena safar itu ya memayahkan, ya, memayahkan fisik kita,
Apalagi orang yang sudah umur misalnya. Ya, jadi safar itu qit'atun minal adzab. Meskipun mungkin di zaman kita ini sudah banyak penemuan-penemuan sarana transportasi yang begitu modern, tapi yang namanya safar tetap capek ya capek. Iya. Meskipun seorang naik pesawat, yang namanya safar itu tetap memayahkan. Memayahkan. Makanya kata Nabi SAW, as-safar qit'atun minal adzab. Dia semacam bagian dari azab, safar itu. Kadang-kadang yang makannya juga tidak sempurna, makan ala kadarnya, minum ala kadarnya, ya. Tidur pun ya tidak bisa tidur, atau tidur mungkin ya kurang tidurnya. Itu dalam safar. Apalagi dahulu orang-orang di zaman yang belum ditemukan ya sarana atau wasail transportasi, itu perjalanan tidak mudah. Demikian pula kita di zaman ini. Meskipun kita itu hidup di zaman yang banyak diberi kemudahan dan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dalam bidang transportasi, namun tetap terasa capek. Karena kualitas manusianya beda. Ya. Mungkin orang-orang dahulu lebih kuat. Itu pun disebutkan oleh Nabi SAW, perjalanan bagian dari azab. Di zaman kita manusia yang juga banyak yang lemah. Baru bepergian sebentar sudah capek. Sudah lelah. Padahal kendaraannya Masya Allah. Nah. Jadi tetap hadis ini berlaku. Ya. Kapanpun waktunya, namanya safar itu qit'atun minal azab. Dia tetap merupakan bagian dari azab. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَعْمَتَهُ, maka apabila seorang di antara kalian telah selesai atau menyelesaikan maksudnya, tujuannya dalam perjalanan itu, hendaknya dia kembali kepada keluarganya. Ya. Jadi ini arahan dari Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang perjalanan, kemudian adab ketika dalam bepergian. Ya, jika selesai urusannya segera kembali kepada keluarganya. Kemudian juga bahwa bermukim itu lebih memberikan kenyamanan daripada bepergian. Ya. Seorang bermukim, dia tidak pergi, dia tinggal di rumahnya, di lingkungannya, itu lebih memberikan kenyamanan. Karena semua serba mudah, dekat. Tetapi kalau seorang musafir, dia bepergian, ya harus menaiki kendaraan sekian jam misalnya. Ya. Jadi ada hal-hal yang memayahkan. Nah, ini kajian kita pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita melanjutkan dengan bab istihbabul qudum ala ahli naharan wa karahatuhi fil lail li ghairi hajah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan melanjutkan dengan bab tentang dianjurkannya kalau datang atau pulang ya dari bepergian, itu hendaknya kita upayakan untuk sampai di rumah bertemu dengan keluarga di siang hari. Ya, ini anjuran dari Nabi SAW. Jangan di tengah malam. Ya. Hukumnya makruh. Wa karahat fil lail li ghairi hajah. Ya, kecuali betul-betul darurat harus pulang di malam hari, ya tidak mengapa. Tetapi kalau bisa sampai di rumah di siang hari, itu lebih utama. Nah, ini bab ini insyaallah kita akan melanjutkannya pembahasan di waktu-waktu yang akan datang insyaallah taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, itulah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Tentu kita banyak mendapatkan ya fawaid, yakni pengetahuan tentang apa yang kita bahas dari adab-adab dalam perjalanan,
yang mudah-mudahan kita bisa untuk mengamalkannya. Ya. Karena ilmu ini adalah dengan pengamalan. Seorang banyak ilmu tapi tidak diamalkan, ya percuma. Ilmu itu akan jadi bumerang baginya, yang akan memukul dirinya sendiri. Tetapi kalau seorang punya ilmu walaupun sedikit, dia amalkan, maka insya Allah ilmunya itu lebih barokah, ya, lebih berkah. Ya, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di negeri, kita diberi kebebasan untuk menuntut ilmu, untuk menjalankan ibadah pada Allah Ta'ala. Maka mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Supaya kita betul-betul hanya menyembah pada Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah anugerahkan kepada umat ini, kepada bangsa ini, nikmat yang amat besar. Ya. Dari negeri yang memiliki kekayaan yang besar, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kita sia-siakan. Nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini jangan kita sia-siakan. Allah berkuasa untuk mencabut nikmat itu kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mensyukuri nikmat Allah itu dengan kita beribadah, menyembah hanya kepada Allah, dan kita meningkatkan amal-amal kebaikan yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini kesempatan. Coba kita lihat tempat-tempat yang lain yang mereka tidak mempunyai kebebasan di dalam mereka berbuat, dalam beribadah, mereka ditindas, mereka dianiaya, atau yang lainnya dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak senang pada mereka. Nah, kita tentu akan sangat mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita menjadi umat dan bangsa yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Jangan menjadi umat dan bangsa yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dikhawatirkan Allah mencabut nikmat itu kalau kita tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita mensyukuri nikmat Allah dan beribadah hanya kepada Allah, ya, memperbanyak amal-amal kebaikan, amal soleh, maka Allah akan menambah nikmat yang Allah berikan pada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pada aku, niscaya aku akan menambah nikmatku pada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kalian kufur kepada nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Makanya hati-hati. Ya umat al-Islam, wahai umat Islam yang ada di negeri ini, tingkatkan kesyukuran kita pada Allah Ta'ala. Dan menyembah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Jangan kita bergantung pada selain Allah. Ya. Ayo kita berbuat. Ya. Kita mengisi kehidupan kita ini dan hal-hal yang bermanfaat bagi umat, bagi Islam, bagi masyarakat. Itu akan bermanfaat bagi kita. Apa yang kita amalkan, yang kita berikan, termasuk dalam hal ini adalah mengajarkan umat ilmu yang bermanfaat, mengajarkan pada umat amal yang baik, amal yang soleh, mencerdaskan mereka. Ya. Ini bagian dari tugas dan kewajiban para ulama, para pembesar negeri ini, untuk mendidik manusia menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lalai. Jangan kita ini tertidur lelap di atas kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Hati-hati. Kita harus waspada. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu marilah kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umat yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam nikmat Allah berikan pada kita. Apa yang kurang di negeri ini? Dari semua nikmat yang Allah berikan, ya, mengapa kita tidak menyadari hal itu? Ayo kita bersyukur pada Allah Ta'ala.
dan mentauhidkan Allah, meningkatkan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terus kita meningkatkan, memperbanyak berdoa. Kita diuji oleh Allah taala dengan ujian-ujian yang ujian ini masih ringan dibandingkan dengan yang lainnya. Maka kita mohon pada Allah taala kebaikan bagi umat ini, bagi negeri ini, bagi pemimpin mereka, supaya diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat yang terbaik, yang untuk meningkatkan iman mereka, meningkatkan moral mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipikulkan kepada mereka. Dan itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Itulah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.